Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ini hari ke-25, saudaraku. Kita doa puasa dalam rangkaian doa puasa selama 40 hari. Dan hari ini, saudaraku, atau mulai hari ini kita mau mempersoalkan terkait atau mengenai Roh Kudus. Saya mengajak saudara memiliki gelora, semangat untuk dipenuhi Roh Kudus setiap waktu. Karena inilah yang membedakan, saudaraku, umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Bukan hanya yang membedakan antara kita dengan orang-orang di luar Kristus, tetapi yang membedakan kita dengan umat perjanjian lama. Di perjanjian lama, tokoh-tokoh iman, kekasih-kekasih Tuhan, dihinggapi Roh Kudus secara temporal. Tetapi orang percaya umat perjanjian baru mendapat meterai Roh Kudus. Artinya, saudaraku, Roh Kudus secara permanen menuntun orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 3, bahwa Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Ini yang harus kita benar-benar pahami, bahwa yang membedakan kita dengan orang yang bukan umat pilihan di luar orang percaya adalah Roh Kudus. Yang membedakan kita dengan umat perjanjian lama adalah meterai Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku, nanti mungkin secara khusus akan dijelaskan, ya, waktu kita tidak cukup menjelaskan secara detail, saudara. Tetapi yang penting di sini adalah tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup suci. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mencapai kehidupan di mana kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sehingga kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal yang paling sulit memang dijelaskan bahwa Roh Kudus itu rohnya Allah. Ya, saudaraku. Roh Kudus itu rohnya Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, Allah itu multidimensional, saudara. Allah hadir memenuhi jagat raya di dalam dan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri orang percaya. Roh Kudus adalah cara berada Allah di dalam kehidupan, saudara. Kita berkata Bapa kami yang di surga. Loh, di surga berarti tidak ada di mana lagi Bapa kami yang di surga. Tetapi Roh Allah meliputi memenuhi jagat raya. Sederhana, saudara. Ketika saya mengatakan ini, ada orang mengatakan, ya, di media sosial,
Nah, Erastus bicara bahwa Allah tidak maha hadir. Yang maha hadir adalah Roh Kudus. Loh, kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami yang di mana-mana. Memang Bapa di surga. Tetapi yang di mana-mana rohnya. Kok bisa begitu? Ya Allah itu multidimensional. Sederhana. Jadi ketika ada yang menulis begitu seorang kata Erastus, ya, Allah Bapa tidak maha hadir. Loh, Alkitab sendiri yang berkata Bapa kami yang di surga bukan di mana-mana. Tetapi Allah ada di mana-mana. Bapa yang di surga itu ada di mana-mana, di dalam dan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, saudaraku, dapat memenuhi kita. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi manusia lain, saudara. Jadi kita bisa menjadi manusia lain itu bukan karena kita lulus sekolah tinggi teologi bergelar sarjana teologi atau kemudian bergelar magister teologi atau doktor teologi. Kita menjadi manusia lain karena Roh Kudus memenuhi kita. Ada kepenuhan Roh Kudus secara temporal pada saat-saat tertentu ketika Roh Kudus menghinggapi seseorang, bisa rebah, bisa bisa berbahasa roh misalnya, atau bisa mendemonstrasikan karunia-karunia roh atau melakukan tindakan dan perbuatan yang spektakuler. Itu kepenuhan Roh Kudus bisa. Tetapi kepenuhan Roh Kudus secara permanen bukan temporal ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Allah. Itu penuh dengan Roh. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu kalau kita memiliki kebenaran dari Tuhan. Tiap hari kita belajar kebenaran. Ya, tiap hari kita diperbaharui oleh kebenaran, Roma 12 ayat yang kedua. Sehingga makin tidak sama dengan dunia. Semakin seseorang penuh dengan kebenaran-kebenaran yang dari Allah, semakin seseorang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa berjalan dengan orang yang bodoh. Ini bodoh bukan dalam arti IQ. Bodoh tidak mengerti firman. Karena Roh Kudus tidak bisa berdialog dengan orang itu. Orang tidak bisa mengimbangi kecerdasan Roh Kudus. Jadi kita memang harus memiliki kecerdasan. Baru kita bisa berdialog dengan Roh Kudus dan mengerti apa yang Roh Kudus kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku, orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, orang yang pasti hidupnya suci, tak bercacat, tak bercela. Kebenciannya terhadap dosa itu tinggi sekali. Tinggi. Kesalahan kecil pun akan membuat ia menjadi sangat tidak sejahtera. Sekecil apapun, sehalus apapun kesalahan itu membuat dirinya tidak sejahtera. Saudaraku, ini yang kita rindukan. Kalau kita minta kepenuhan Roh Kudus, itu artinya agar kita bisa hidup seirama dengan Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan selalu sesuai dengan Allah. Perasaan kita sesuai dengan Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus pimpin kita sampai kita diubahkan. Ada seorang bertanya kepada saya, di Anda bertanya Alkitab menjawab, yang dalam waktu dekat ini akan saudara bisa dengar. Kalau nggak salah di Abam 370, saudara. Apakah nanti di surga kita masih dipimpin Roh Kudus? Lalu saya menunjuk kepada kehidupan Yesus. Yesus penuh dengan Roh Kudus dan karunia Allah. Apakah di surga dia penuh dengan Roh Kudus?
Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Yang selama di dunia menuntun seseorang. Sampai orang itu memiliki perubahan sehingga berkemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah sendiri. Seandainya tidak ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus akan tetap kekal karena itu rohnya Allah. Seseorang di surga tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena sudah terbentuk menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Makanya kita harus merasa tak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Ini sikap hati yang benar. Kita tak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Ini sikap hati yang benar. Kita bergantung kepada Roh Kudus untuk mengubah kita. Sampai makin hari makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas. Dan kita bisa seirama dengan Roh Kudus. Kita bisa mengimbangi kecerdasan Allah atau kecerdasan Roh Kudus. Itu kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kita harus menyadari kita itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menyediakan waktu berdialog dengan Allah seperti saat ini. Ya saudaraku, tentu yang ketiga kita harus hidup suci. Salah satu tekad yang kita harus lakukan untuk dipenuhi Roh Kudus, berani mati. Orang kalau tidak berani mati, tidak bisa penuh Roh Kudus. Matikan dagingmu, matikan ambisimu, matikan nafsu-nafsumu. Supaya Roh Kudus bisa memenuhi kita. Kalau kita masih punya ambisi, punya kebencian, punya dendam, punya pikiran jorok, niat-niat jahat, Roh Kudus tidak bisa penuhi kita. Itu roh jahat yang penuhi orang-orang seperti itu. Itu roh-roh jahat. Jadi saudaraku, jangan sampai roh jahat yang penuhi kita. Ini pesan dari Allah Bapa kepada kita lewat mulut saya hari ini. Mengenai penuh dengan Roh Kudus. Oke, baik. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, puasa hari ke-25. Nanti sore jam 6, saudaraku, WIB, Waktu Indonesia Barat, di pendalaman Alkitab Wanita Suara Kebenaran Injil, berjudul Inner Beauty. Bukan hanya untuk ibu-ibu, juga untuk bapak-bapak. Ini kebaktian memang kebaktian waski, tapi kebenarannya untuk semua gender, untuk semua jenis kelamin, untuk semua usia. Ya, jadi nanti saudara harus ikut hadir di Truth ID. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mulai penuh dengan Roh Kudus. Kami belajar mematikan diri kami. Supaya kami bisa penuh dengan roh. Dan terus penuh dengan roh. Penuh oleh roh-Mu ya Bapa. Secara permanen. Bapa berkati pemberitaan firman dan ibadah jam 6 sore nanti WIB. Ya, di ibadah waski yang mulia. Terima kasih yang mulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.